Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini Bunda akan menjelaskan tentang variabel dan tipe data. Nah, jadi kita bahas terlebih dahulu tentang variabel. Nah, variabel tentunya kalian tahu ketika kalian bekerja membuat program, baik program berupa game, cerita, ataupun perhitungan. Nah, seringkali program perlu untuk membaca nilai. Nah, menggunakan nilai dalam perhitungan dan menampilkan hasil perhitungan kepada si pengguna. Nah, oleh karena itu, nilai-nilai tersebut perlu disimpan dalam suatu objek yang disebut atau dinamakan variabel. Nah, jadi variabel itu digunakan untuk menyimpan suatu nilai dan besar nilai yang dapat berubah-ubah. Nah, dalam perhitungan matematika, variabel yang kamu kenal itu umumnya digunakan untuk menyimpan nilai yang bersifat numerik. Nah, ada beberapa tipe-tipe data untuk variabel yang dapat digunakan dalam pemrograman. Yang pertama ada tipe data boolean, kemudian ada tipe data numerik, lalu ada lagi tipe data teks atau string. Nah, untuk mencoba membuat sebuah variabel, di sini kita akan menggunakan aplikasi yang bernama Scratch. Nah, linknya untuk mendownload aplikasi ini sudah Bunda sediakan di description box. Kalian harus download dulu di link tersebut aplikasinya. Setelah itu kalian install. Nah, baru kalian ikuti perintah yang ada di video ini. Nah, setelah kalian selesai menginstal, itu tampilannya akan seperti pada layar. Nah, setelah itu kita akan mencoba membuat atau memberi nama pada variabel. Nah, langkah-langkahnya kalian cari tab kode ya. Kemudian klik blok variables. Kemudian blok variablesnya pasti akan ditampilkan. Lalu klik tombol make a variable. Kemudian muncul kotak dialog baru. Nah, kalian beri nama. Misalnya, kalian kasih nama variabelnya namanya nilai. Nah, lalu setelah itu, selanjutnya kalian pilih apakah variabel itu ingin digunakan pada semua spread atau digunakan untuk spread tertentu saja. Nah, di sini kita pilih untuk spread yang tertentu saja. Jadi, yang pilih for this spread only. Oke? Nah, lalu kemudian klik OK. Nah, variabel baru akan muncul atau akan ditambahkan ke blok perintah di blok variabel. Kalian lihat di situ ada tulisan nilai. Nah, jadi itulah cara membuat variabel di aplikasi Scratch. Nah, oke, selanjutnya kita masuk lagi ke materi menggunakan variabel di dalam program. Nah, tadi sudah kita contohkan cara membuat nama variabel di aplikasi tersebut. Nah, kalau pada materi ini kita akan belajar membuat program. Nah, jadi melalui program ini akan dipelajari cara menerima input nilai dari pengguna, menggunakannya dalam perhitungan, ataupun menampilkan nilai variabelnya. Nah, dalam pelajaran matematika, tentu saja kalian pernah belajar cara menghitung jarak terdekat dari dua titik yang terdapat di koordinat kartesius. Nah, pada kesempatan ini kita juga akan membuat program untuk menghitung jarak antara kedua buah titik. Nah, kalian bisa lihat di sini ada algoritma untuk program menghitung jarak dua titik.
Yang pertama itu seperti biasa ada start, kemudian inputannya masukkan X1, Y1, X2, Y2. Kemudian pada prosesnya itu menghitung jarak titik, lalu akan tampilkan jarak titik, lalu program berakhir atau stop. Nah, baiklah, untuk membuat sebuah program dengan aplikasi Scratch, nah, pertama-tama kita jalankan terlebih dahulu aplikasinya seperti pada kita membuat contoh variabel tadi. Nah, setelah aplikasinya terbuka dan sudah pada project yang baru, atau jika belum project yang baru, kalian bisa tekan file kemudian new. Kita akan menambahkan variabel-variabel untuk nantinya dijalankan. Yang pertama, variabel, kita akan membuat variabel. Kita cari dulu variables di sini, variables, kemudian make a variable. Nah, kita tambahkan variabel x1. Nah, langsung saja kita oke, kemudian make a variable lagi. Kemudian kita buat y1. Make a variable lagi. X2. Make a variable Y2. Lanjut lagi. Make a variable. Kemudian jarak. Enter. Kemudian lagi jarak X. X-nya huruf besar ya. Make a variable lagi. Jarak Y. Y-nya huruf besar. Nah, Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi X1, Y1, X2, Y2, jarak X dan jarak Y. Nah, selanjutnya kita akan menyusunnya dengan format X1, Y1 di sebelah kanan, kemudian X2, Y2 di sebelah kanan, lalu kemudian jarak, lalu jarak X dan jarak Y. Nah, bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita cari events. Nah, klik pada blok events, kemudian kita pilih when click yang ada dalam gambar bendera hijau. Nah, when click. Sudah. Kita akan mengatur variabel jarak X dan jarak Y agar tidak ditampilkan nanti. Jadi ini kan masih tampil. Nah, kita akan buat dia agar nanti tidak tampil lagi di sini setelah program dijalankan tentunya. Nah, yang pertama kita ke variables. Nah, kita pilih hide variable. Nah, kita letakkan di bawah when click. Nah, kemudian jarak di sini kita ganti dengan jarak X karena jarak X yang akan dihilangkan, akan di hide. Kemudian pilih lagi, tarik lagi. Kemudian kita ganti jarak Y. Nah, setelah selesai, kemudian kita akan membuat inputan dari si pengguna nantinya. Jadi kita harus menambahkannya pada blok sensing. Kalian buka sensing. Nah, kemudian kita pilih ask what's your name and wait. Nah, atau ask and wait. Jadi nanti what's your name ini kita akan ganti. Nah, kita jangan tempelkan terlebih dahulu dengan yang atas. Kita letakkan di sini dulu. Kemudian kita ganti ini
dengan masukkan titik X1. Masukkan titik X1. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih set to. Nah, set to ini ada di variabel. Buka lagi variabel. Kemudian kita pilih set. Nah, yang atas ini tarik, letakkan tepat di bawahnya. Nah, ini jarak kita ganti terlebih dahulu dengan X1. Kemudian to, ini kan ada answer. Nah, kita buka lagi blok sensing. Buka sensing. Nah, di sini ada answer. Kita tarik, kita pindahkan. Nah, dia ketika akan dipindahkan itu akan sedikit terang warnanya yang di bawahnya. Itu tandanya kita sudah benar meletakkannya. Nah, oke. Nah, kita tidak usah menarik-narik dari variabel dan sensing lagi. Jadi kita tinggal klik di sini. Nah, sampai ada tanda terang di pinggirannya, kemudian kita pilih klik kanan, duplikat. Nah, akan terduplikat. Bentar. Jadi klik kanan. Nah, duplikat. Kita duplikat dulu sampai kan di sini nanti yang kita masukkan ada X1, Y1, X2 dan Y2. Berarti kita duplikat sampai 4 dulu. Langsung saja karena tadi kita sudah mengklik duplikat, jadi kita tekan saja pada keyboard kalian CTRL dan huruf V secara bersamaan. Nah, oke. Atau kalian lakukan seperti manual tadi juga bisa. Kemudian baru kita letakkan di bawah sini. Sebentar, kelebihan. Oke, sudah. Nah, ini ya, susun rapi. Nah, kita ubah terlebih dahulu. Tadi kan masukkan X1 sudah, berarti di sini masukkan Y1. Y1. Sudah. Nah, jangan lupa ganti X1 ini dengan Y1. Oke, Y1. Kemudian kita ganti juga ini dengan X2. Jadi masukkan variabel X2, kemudian setnya kita ganti juga jadi X2. Selanjutnya lagi Y2. Y2. Nah, kita ganti lagi setnya dengan Y2. Nah, gini ya tampilannya nantinya. Jadi masukkan titik 1, di setnya ada X1, kemudian Y1, di setnya ada Y1 dan seterusnya sampai Y2 dan setnya ada Y2. Nah, setelah itu kita akan menambahkan variabel dan operator nanti untuk perhitungannya. Nah, terlebih dahulu untuk kita menghitung nilainya, kita ke blok sini dulu, variabel. Kita klik variabel. Nah, terus kita pilih set jarak to. Nah, ini kita tarik ke sini. Nah, jangan kita satuin dulu gini, karena biar kita mudah untuk copy paste nanti yang bawahnya. Oke, sudah. Nah, kemudian di sini kita ganti terlebih dahulu set jarak X. Jarak X. Nah, ini kita akan buat perhitungannya X2 dikurang X1. Jadi kita ke operator, kemudian kita cari. Nah, ini yang tanda kurang kita tarik, pindahkan ke sini. Karena tadi kan X2 dan X1, kita kembali lagi ke variabel. Nah, kita cari X2. Pindahkan.
Nah, memindahkannya harus hati-hati ya. Harus tepat sekali. X2, X1. Oke, pindahkan lagi ke sini. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita bisa langsung ini tarik juga set to, kita letakkan di bawahnya. Kemudian kita ganti jarak ini menjadi jarak Y. Nah, lalu kita kembali ke operator lagi. Kemudian kita tarik lagi operator kurang, kita pindahkan lagi. Lalu kita ke variabel lagi. Kita cari Y2, kita pindahkan Y2, kemudian Y1. Nah, sudah seperti ini tampilannya. Kemudian untuk perhitungannya kita klik lagi set, pindahkan ke bawahnya. Kemudian kita cari SQRT. SQRT ini ada di operators. Operators kita turunkan. Nah, ini ya yang paling bawah. Kita tarik dulu ke sini. Oke, ABS ini kita ganti jadi SQRT. Oke, paham ya sampai sini. Nah, kemudian untuk membuat jarak X, kan rumusnya jarak X dikali jarak X ditambah jarak Y dikali jarak Y. Nah, jadi karena si tambah ini, atau kita kan akan mencari perkalian terlebih dahulu lalu kemudian ditambahkan. Nah, jadi operator yang terlebih dahulu akan kita tarik adalah operator tambah, karena itu yang paling terakhir diproses. Nah, kita tarik. Nah, untuk memudahkan, kita jangan letakkan ini di sini dulu, tapi kita letakkan di tempat lain. Nanti ketika sudah tersusun, baru kita pindahkan ke sini. Nah, operator tambah, kemudian kita cari operator kali di bawah operator kurang, operator kali. Nah, kita pindahkan. Nah, gini. Kemudian di sini operator kali. Nah, tarik. Nah, kita pindahkan. Nah, gini ya. Dia harus tepat sekali di situ, karena dia tidak mau menyatu kalau dia nggak tepat. Nah, gini jadinya. Kemudian setelah bentuknya seperti ini, nah baru kita pindahkan ke sini. Tarik ya. Nah, lalu baru kita masukkan variabelnya. Variabelnya itu ada jarak X. Oke, jarak X. Kita masukkan jarak X. Nah, gini ya, jangan sampai dia hijau semua. Kita masukkan jarak X. Cari looks. Nah, kemudian ada say hello for second paling atas, kita tarik. Kemudian kita satukan langsung. Nah, hello ini diganti dengan tulisan jarak kedua titik adalah nah, secondnya kita ganti dari 2 menjadi 3. Lalu kemudian yang terakhir say hello, kita tarik, kita tambahkan ke sini. Nah, hello di sini kita tambahkan untuk jawabannya tadi kan jarak. Jadi kita masuk lagi ke variabel, kemudian pilih jarak. Nah, copy langsung di sini. Gini, pindahkan maksudnya. Oke, selesai. Nah, kita akan
merapikannya. Jadi sini kita akan tarik dan kita satukan di hid variabel bawahnya. Nah, selesai. Kita akan coba jalankan programnya. Kita jalankan. Sini kita inputkan nilainya yaitu 5. Langsung saja enter. Kemudian 7, enter. Kemudian 6, enter. Lalu yang terakhir angka 4, enter. Nah akan tampil seperti ini. Jadi pada gambar kucing ini dia juga akan menampilkan jawaban 3,16 dan di jarak ini juga menampilkan jawaban 3,16 sekian-sekian. Nah, jadi di sini jawabannya. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini ya kalau sudah benar. Nah, oke, sepertinya sampai sini saja penjelasan dari Bunda. Nah, jangan lupa kalian kerjakan dan ikuti perintahnya. Nanti kalau misalnya masih bingung, bisa tanyakan langsung nanti ke Bunda, bisa chat WA. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Nah, nanti hasilnya silahkan kalian foto atau kalian screenshot pada layar laptop ini dan kirimkan jawabannya ke Bunda. Nah, mungkin itu saja. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.